Alkitab membuka cakrawala kita bersama untuk semakin dekat kepada Islam. Kita akan buktikan Ustadz. Beda tahun, beda versi, isinya juga beda, angka-angka yang diceritakan juga berbeda. Dari 42 dirubah menjadi 22. Beda jauh. Dari 40.000 dirubah menjadi 4.000 Ustaz. Sangat jauh, beda jauh. Biar jauh. Dari 8 dirubah menjadi 18. Dari 7 dirubah menjadi 3. Badak diganti banteng, lalu dirubah lagi menjadi banteng jantan, kemudian menjadi banteng hutan, lalu menjadi lembu liar, berubah menjadi sapi liar. Nih, ikan bakar menjadi ikan goreng, lalu dirubah lagi menjadi ikan panggang. Yesus dari Tuhan dirubah menjadi Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita ada tamu spesial, yakni beliau Al-Ustadz Azam, Nama lengkap? Namanya lengkapnya Azam Muhammad Al-Fatih. Azam Muhammad Al-Fatih. Selamat datang Ustadz Azam. Ustadz Azam ini adalah mahasiswa dari Universitas Darussalam Gontor. Universitas Darussalam Gontor, jurusan Studi Agama-Agama. Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin. Pemirsa yang kami hormati semuanya, beliau Fakultas Usuluddin. Kalau bahasa Indonesianya Usuluddin itu artinya perbandingan agama. Ya. Jurusannya Studi Agama-Agama atau disingkat SAA. Nah, ini menarik. Jadi SAA ini mata kuliahnya mempelajari tentang agama-agama. Berbagai agama di dunia ya. Termasuk agama kejawen? Kejawen juga dipelajari. AKK termasuk. AKK apa? Aliran kepercayaan kebatinan. Oh, baik. Lebih banyak lagi mungkin ini. AKK pelajari juga? Iya. Allahu Rabbi. Ini pemirsa, ini bukti bahwa negara kita ini memayungi, ada payung hukumnya yang kuat bahwa seluruh warga negara kita diperkenankan untuk mempelajari agama-agama. Ya. Di kampus-kampus ya banyak. Bisa. Di UIN ada. Di Gontor ya kan? Gontor juga termasuk. Mempelajari Kristen juga. Judaism baru. Yahudi juga. Masya Allah. Jadi negara kita ada payung hukumnya yang jelas, dan itu diperkenankan setiap warga negara untuk belajar agar pintar, agar cerdas. Mempelajari semua agama-agama itu diperkenankan. Hukumnya membaca Alkitab bagaimana? Diperkenankan, diperbolehkan. Mempelajari Alkitab diperkenankan. Bagaimana kalau saudara kita Kristen mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran? Diperkenankan. Boleh sekali. Siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang. Dan itu yang tidak boleh adalah penistaan agama. Itu ada undang-undangnya juga. Itu penistaan agama, itu adalah pidana. Kalau perbandingan agama dilindungi oleh undang-undang. Ustadz Azam, motivasi untuk ikut di studi agama-agama di Usuluddin itu apa? Mungkin motivasi saya sendiri ya ini tertarik mungkin mempelajari agama-agama selain Islam mungkin. Yang pertama tertarik, kemudian yang kedua ini karena ingin berdakwah lebih lanjut. Ya ini termasuk kepada umat selain Islam. Masya Allah. Jadi mungkin memperdalami agama-agama yang lain juga dan memberikan pengetahuan atau semacam meluruskan betul pola pikir manusia yang lain-lain gitu. Jadi kalau saudara kita dari Kristen Katolik ya itu ada yang bilang ngapain belajar Kristen gitu kan. Kita ini bukan soal itu ya, bukan soal tetapi satu meluruskan. Jadi apa-apa yang disampaikan dalam rangka memurtadkan masyarakat ini ya, paradigma ya, atau ini kamuflase atau itu branding yang disampaikan kepada masyarakat yang salah ya tentang Islam. Itu kita yang bagian meluruskan ya.
Begitu. Baik, Ustadz Azam. Ustadz Azam di Banyuwangi berarti di sana multi Iya. kultural ya. Multikultural, termasuk juga bahasanya. Bahasa. Jadi bahasanya itu setengahnya Osing, setengahnya Jawa biasa. Oh. Nggih. Osing bagaimana contoh Osing? Kalau Osing saya belum bisa belajarnya, belum pernah belajar juga, tapi mungkin ada beberapa yang inget tapi lupa-lupa juga. Terus juga kultural Jawa biasanya di sana lebih kuat. Oh. Nggih. Kami ada mu'alaf namanya Pak Ricci dari Banyuwangi. Dulu masuk Pak Islam Ricci. jauh-jauh dari Banyuwangi naik sepeda motor butut itu nyampe ke sini malam-malam minta masuk Islam beliau. Oh. Dari Kristen GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Oh iya, pernah lihat itu. Ya, pernah lihat ya. Iya. Beliau ada di bawah di asrama Ayah Sofia di Rumah Singgah. Oh, di rumah Di bawah. Sekarang ada beliau. Nanti saya ketemukan kalau ada waktu insya Allah. Ya. Baik, Ustadz Azam. Ustadz Azam pernah sering dengar kasus-kasus pemurtadan? Sering. Sering mungkin beberapa kali dengarnya di internet gitu. Di Banyuwangi pernah? Di Banyuwangi sendiri belum menemukan, tapi mungkin ada yang secara tidak langsung. Saya tidak langsung ya. Kalau di internet sekarang semakin marak. Semakin marah. Bukan hanya di desa-desa ya, tetapi di internet apalagi sekarang semakin marak. Dan bukan lagi di internet, di perkotaan-perkotaan sekarang semakin marak lagi. Kasus pemurtadannya sekarang polanya berubah juga. Sekarang ada hamilisasi. Hati-hati kepada saudara kami dari Muslim. Hamilisasi, Ustaz. Iya. Ya. Jadi yang pertama kawinisasi dulu. Mengawini dulu. Mengawini. Kalau tidak bisa ya hamilisasi tadi itu. Dihamili dulu, yang penting hamil dulu, baru nanti terpaksa kan akhirnya masuk agama lain. Menikah ya kan. Mau tidak mau, siapa yang jadi bapaknya? Terutama yang jadi korban muslimah, Ustaz. Muslimah. Laki-laki banyak juga. Laki-laki yang kadung jatuh cinta kepada perempuan, Kristen. Ya. Itu mau tidak mau akhirnya ikut menikah, saling ini tarik ulur. Baik, kemarin ini kita minta tolong dibantu Mas Dani untuk ke PowerPoint, layar PowerPoint ya. Yang lalu kami ada seorang wanita, seorang ibu, itu hatinya runtuh, Ustaz. Dapat sekitar 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu WA kepada kami. Ini berikut isi WA-nya. Ini, perkenalkan nama saya Bu Wiwi ya. Terus beliau nanya kepada saya siapa, saya jawab saya Ibu Adria, saya dari Mu'alaf Center Ayah Sofia. Kemudian beliau bilang begini, ada masalah yang cukup berat katanya. Anaknya itu yang pertama murtad, dunia serasa runtuh. Kemudian saya jawab dan beliau telepon saya. Waktu telepon menangis menjadi-jadi, Ustaz. Kurang lebih ada sekitar 30 menit bertelepon dengan saya. Saya ajak bertemu, mungkin masih mengagendakan ya. Saya ingin bertemu dengan putrinya juga. Ini yang murtad ini wanita, putrinya. Jadi kasusnya adalah jatuh cinta kepada lelaki Kristen, dan yang lelaki Kristen tadi meminta agar pindah agama. Putrinya Bu Wiwi itu, namanya orang jatuh cintrong itu akal sehat hilang, Ustaz. Orang kalau sudah cinta mati itu akal sehat bisa mati. Jangankan akal sehat, semua pola pikir ya habis, Ustaz. Habis. Peradaban manusia itu bisa runtuh ketika akal sehat dan keilmuan itu hilang dari muka bumi ini. Ustadz pernah Ustadz Azam pernah dengar bahwa manusia itu sebenarnya adalah hewan yang berjalan tetapi dibekali akal pikiran. Ya, pernah dengar itu di buku sejarah mungkin. Sejarah-sejarah yang umum ada. Jadi manusia itu sebenarnya hewan ya, binatang yang berjalan di atas muka bumi ini tapi dibekali akal pikiran. Itu bedanya dengan manusia dengan hewan. Contoh begini, Ustaz, sama-sama bernafas, sama-sama berjalan di atas muka bumi. Sapi itu, Ustaz, sapi yang badannya gedenya minta ampun, yang beratnya sampai ton ya, ada tontonan.
yang tanduknya sampai panjang Besar. itu besar, itu sekali nyeruduk manusia kan habis manusianya. Iya. Tapi dia enggak, cukup dikasih tali. Talinya itu enggak ditali mati, cukup diikatkan lingkarkan ke kayu begitu. Iya. Sapinya sudah enggak bisa lari dia. Coba sapinya apakah bisa melepas tali itu? Nggak bisa. Padahal gini-gini kan cuman. Iya. Diputer-puter aja, diikat-ikat gitu. Enggak ditali mati. Itu bedanya manusia dengan hewan. Begitu. Jadi sapi tadi itu bisanya cuman menarik-narik atau memberontak. Tapi dia untuk melepaskan tali tadi, ikatannya itu nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Baik. Mari kita menghidupkan akal sehat. Ini tugas kita bersama. Tugas Ustadz Azam termasuk nanti ketika sudah lulus nanti. Ya, amin. Supaya masyarakat ini sama-sama kita semuanya cerdas. Begitu. Ya. Begini Ustadz. Ada artikel pada tahun baru kemarin, ini terbit CNBC ya, dari CNBC. Tanggal 1 Januari 2024. Judulnya Arkeolog Ungkap Bukti Terbaru Keberadaan Yesus. Ini Profesor Ilmu Perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblical Archaeology Review namanya Lawrence Mikitiuk mengatakan dirinya mempunyai pendapat yang tegas. Mungkin Ustadz Azam pernah dengar nama ini. Iya, Lawrence ya. Pendapat yang tegas bahwa tidak ada bukti fisik atau arkeologis soal keberadaan Yesus. Kata beliau, tidak ada yang konklusif katanya. Saya juga tidak berharap akan ada. Itu kata beliau dikutip dari The History. Sabtu tanggal 30 Desember 2023. Jadi ini masih baru ini. Masih baru-baru. Masih hangat ya. Ini beliau, Lawrence J. Mikitiuk. Bisa dilihat di Wikipedia juga ada. Oh iya. Ini dari Purdue University. Ini beliau orangnya. Ini profesor ini. Profesor. Ustadz pasti tahu ini. Iya. Pasti tahu ini. Profesor studi agama. SAA. Bud Ehrman ya. Bud D. Ehrman, seorang profesor studi agama di Universitas North Carolina mengatakan hal yang hampir sama. Mungkin Ustadz pernah belajar ini ya? Iya. Pernah belajar mungkin sekilas tokoh. Sekilas ya. Sekilas tokoh. Ustadz Rizal sering ini. Beliau sering riset tentang Bud Ehrman ini. Oh, Ustadz Rizal di Gontor. Iya. Kata beliau, tidak ada catatan arkeologi dari saksi yang pada periode yang sama dengan Yesus. Iya. Ini Bud Ehrman kepada para pemirsa yang mungkin belum tahu Bud Ehrman, ini fotonya, ini orangnya. Ini profesor juga ini. Namun absennya bukti arkeologi tidak bisa diartikan sosoknya tidak ada, kata beliau. Kemungkinan pada era tersebut memang kehidupan Yesus Kristus tidak meninggalkan catatan arkeologi. Tetapi kata beliau belum tentu tidak ada. Tapi arkeologi catatannya agak kesulitan memang. Dicari. Baik, kita lanjut. Kurangnya bukti bukan berarti seseorang pada saat itu tidak ada. Artinya dia itu seperti 99,99% penduduk dunia lain saat itu tidak memberikan peninggalan apapun pada catatan arkeologi. Nah, itu jelas. Profesor Bud Ehrman. Nah, kesimpulannya Ustaz. Yesus ada atau tidak? Ada, tapi mungkin berbeda perspektif mungkin. Ya. Muhammad ada atau tidak? Ada. Catatan arkeologinya banyak sekali. Tetapi ketika saudara kita dari orang ateisme bertanya kepada Ustadz Azam, pernah melihat mereka? Tidak pernah melihat, tapi pernah dirasakan di dalam hati. Pernah melihat Yesus? Belum pernah. Kita harus posisinya sama ini. Tidak boleh ini Ustadz. Yesus sama Muhammad kita ada ketimpangan, tidak boleh. Ketika saya bertanya kepada Ustadz Azam atau kepada siapapun, pernah melihat Yesus? Belum pernah. Pernah melihat Muhammad? Belum pernah. Itu yang ditanyakan oleh orang-orang ateis biasanya. Ini pemikiran umum orang ateis itu, semua tokoh tersebut tidak dipercayai, dianggap tidak ada.
begitu. Walaupun pernah ada misalnya. Pernah ada. Karena kita tidak pernah melihat dengan mata kepala Secara mata sendiri. sendiri. Ini pemikiran orang ateis. Ini Ustaz. Jadi apa yang ada di depan mata kita itulah yang bisa kita percayai dan bisa kita pelajari. Nah ini Ustaz. Yang bisa kita lihat ini adalah ini, kitab suci. Kitab sucinya. Ini peninggalannya. Pemirsa, ini Alkitab. Alkitab terbaik. Ini yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri ini. Sama Al-Qur'an. Kita tidak pernah melihat Yesus Kristus alaihissalam dan kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bisa melihat peninggalan, catatan-catatannya ini. Catatannya. Nah, kedua hal tersebut yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Ustadz Azam saat ini melihat ini? Iya. Melihat. Oke. Baik. Para pemirsa melihat Alkitab? Melihat. Al-Quran? Melihat. Ini manusia, Ustadz. Mata itu diciptakan Allah buat kita untuk melihat. Jadi manusia itu begitu. Apa yang dilihat itu yang dipercayai. Kalau tidak pernah melihat, itu masih sanksi. Ini kebenaran bisa dibuktikan dengan melihat. Ini Alkitab, ya. Baik, Alkitab membuka cakrawala kita bersama untuk semakin dekat kepada Islam. Kita akan buktikan, Ustadz. Ini beda tahun, beda versi, isinya juga beda, angka-angka yang diceritakan juga berbeda. Ini mohon dibantu shoot ke saya. Pak Ustadz, ini saya pegang dulu, nanti saya minta tolong bantuan Ustadz Azam juga. Ini Alkitab yang TB dari Lembaga Alkitab Indonesia, yang TB terjemahan baru ya. Kalau ini yang TB2. Ini yang TB2. Ini yang terbaru lagi, terbitan 2023. LAI sama. Tapi yang ini sama yang ini beda isinya, Ustaz. Banyak yang beda. Bukan hanya beda, banyak yang beda. Yang ini sama-sama TB ini, Ustaz. Tapi ini TB2, TB versi 2 terbaru. Baik. Saya kasih contoh pemirsa, para penonton yang kami muliakan. Hari ini kita akan diskusi hal yang menarik, tapi sedikit saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari 42 dirubah menjadi 22. Beda sedikit atau beda jauh, Ustaz? Beda jauh. Beda jauh. Dari 40.000 dirubah menjadi 4.000, Ustaz. Sangat jauh, beda jauh. Hampir jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Dari 8 dirubah menjadi 18. Ini sama atau beda? Terlalu maju. Terlalu maju. Dari 7 dirubah menjadi 3. Identik tidak? Iya. Tidak identik. 7 ke 3 itu loh. Beda jauh. Beda jauh. Ini angka ini. Baik. Badak diganti banteng, lalu dirubah lagi menjadi banteng jantan, kemudian menjadi banteng hutan, lalu menjadi lembu liar, berubah menjadi sapi liar. Ini. Ikan bakar menjadi ikan goreng, lalu dirubah lagi menjadi ikan panggang. Ya. Terakhir, Yesus dari Tuhan dirubah menjadi Tuhan. Ini. Yesus dari Tuhan dirubah menjadi Tuhan. Agak identik tapi tidak agak sama tapi tidak identik, tidak sama. Tidak sama sekali. Ada hanya di situ. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian unik lainnya. Ini kita bahas dulu dikit ini saja. Kalau kita bahas banyak sekali kejadian unik yang ada di Bible. Menarik untuk kita pelajari bersama. Baik. 1. Kita bahas ini. Angka 42 tahun, Ustaz. Dirubah menjadi 22 tahun. Ada di 2 Tawarikh 22 ayat 2. Semuanya 2. Ustadz Azam nanti pulang ingat ini. Jadi angka 42 tahun dirubah menjadi 22 tahun ada di 2 Tawarikh pasal 22 ayatnya 22. Dua-dua semua, Ustadz, rentetan ini. Ya. Sekarang saya minta tolong kepada Mas Dani untuk membuka Alkitab Sabda versi paralel.
sama Ustadz Azam minta tolong membuka di Alkitab yang TB. Ya. Ahazia berumur 42 tahun. Pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ini yang TB Ustadz ya? TB. Yang TB. Ya. Tulisannya 42 tahun. AYT 42 tahun. Ya. TL 42 tahun. BIS yang tahun 1985 Bible itu 22 tahun Ustaz. Ini sama-sama terbitan LAI loh ini. Iya. Lembaga Alkitab Indonesia. MILT coba 42 tahun. Sheila Bear 42 tahun. AVB Ustaz yang 2015 22 tahun. 22 tahun. Ya. Kemudian Ustadz Azam minta tolong tunjukkan yang itu TB yang situ berapa itu? Ayat 22. Ya, ayat 2. Ahazia. Raja Ahazia. Ya, Ahazia berumur ada 42 tahun. 42 tahun. 42 tahun. Berumur 42 tahun. Ustadz tahu TB2 berapa? TB2. 22 tahun. Iya, Sang. Yang Bible yang dipegang Ustadz Azam 42 tahun ya. Iya, 42 tahun. Ini 22 tahun. ya, tunjukkan ke kamera itu. 42 tahun ya. Ini 22 tahun. Udah beda. Baik. Sekarang minta tolong yang share screen tadi Alkitab Sabda. Sekarang buka yang bahasa suku. Oh, yang bahasa ini dulu. Yang bahasa Inggris dulu. Dari kanan, bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris Net Bible itu 22, Ustaz. 22 tahun. Ya. NASB 22 juga. Bahasa Inggris yang HCSB ya 22 tahun juga. Ya. LEB ya, LEB 42 tahun. Ini beda-beda versi, tapi bahasa Inggris sama-sama bahasa Inggris beda loh. Yeah. NIV 22 tahun. ESV 22 tahun. 22 tahun juga. Ini NRSV 42 years. 42 tahun. REB 22 years, 22 tahun. NKJV Ustaz 42 tahun. 42 tahun. Asik ya. KJV Ustaz 42. 2 years, 42 tahun. Baik, agak ke bawah lagi. Habis. Baik, sekarang minta tolong arahkan ke atas bahasa Indonesia sekarang. Bahasa Indonesia. Nah, yang versi VMD 22 tahun. 22 tahun. KSKK 22 tahun. TMV ini 22 tahun Ustaz. Kemudian ke bawah lagi FAYH 22 tahun. 22 tahun. Sekarang minta tolong ke atas lagi. Bahasa suku sekarang. Jawa. Nalika jumeneng ratu iku Sang Prabu Ahazia yuswa 42 tahun. 42 tahun. Dene anggone ngasta paprentahan ana ing Yerusalem suwene setahun. Kang ibu asma Atalia wayahe Sang Prabu Omri 40 tahun, 42 tahun. Coba ini Sunda Ustaz. Sunda. Berapa tahun coba? Antum bisa bahasa Sunda? Kurang bisa. 22 tahun. 22 tahun. Sama-sama satu Indonesia loh saat ini. Sama. Jawa bahasa Bible yang bahasa Jawa 42 tahun. Sunda 22 tahun. Mana yang benar? Coba. Ini sama-sama satu negara loh ini kita. Indonesia Raya ini. Coba ke bawah. Ya. Toba ini 42 tahun. Madura ini
22 tahun. 22 tahun juga. Iya. 2 lekor tahun. 2 lekor tahun. Bisa baca bahasa Madura? Kurang bisa. Kurang bisa. Tapi tahu kan itu 2 lekor? 2 lekor tahun itu kelihatan. 22 tahun. Iya. Sama-sama berdekatan, Jawa sama Madura berdekatan kan? Sama. Ini ibaratnya masih satu kawasan kan? Iya. Tapi Jawanya 42 tahun. 22 tahun. Maduranya 22. 22 tahun. Coba. Ini Bugis 22 tahun. Bali 22 tahun. berapa Bali? Bali Natal kali likur 22. Kali likur 22 tahun. Coba ke bawah. Beda semua ke bawah. Sumatera terus ke bawah semua, Simalungun beda semua Ustaz. 42 tahun nih Simalungun ini. 40 tahun. Toba 40 tahun, 42 tahun ini. Yang Simalungun tadi 42. Ih, banyak sekali tuh. Ada bahasa Kalimantan juga. Ih, banyak sekali. Sekarang Alkitab Sabda alhamdulillah lengkap semuanya. Iya. Coba scroll ke atas. Kalau kita teliti tadi semua bahasa yang bahasa daerah semuanya beda. Ke atas. Kita persingkat waktu supaya kita bisa bahas yang lain. Bahasa suku sudah sekarang bahasa kuno. Alkitab Sabda sekarang kita ini bisa melihat, ini kita berterima kasih kepada yang bikin dari LAI ini, yang bikin untuk Alkitab Sabda telah membuat website yang lengkap sekali, bahkan bahasa kuno, bahkan Arab Melayu pun ada sekarang Ustaz. Arab Melayu ada. Ini coba ke bawah. Ledeker 42 tahun Ustaz. Ini itu 44. Selabiar 42 tahun ya. Ende, bahasa Ende 22 tahun. 22 tahun. Berubah. Dirubah. Coba sekarang minta tolong dibukakan Wilmette. Terbitan tahun 1824. Ini yang bahasa Melayu, Ustaz. Dibukakan Wilmette. Itu, yang itu ya, gambar itu. Nah, kita lihat, dibesarkan, coba di zoom, minta tolong di zoom biar saya bisa baca. Ini 42 tahun yang ini habis raja itu tuh. Oh, iya. Itu 42 tahun. Itu terbitan 1824. Sekarang dianulir oleh TB2. TB2 berapa tadi? 22 tahun. Nah, ini. Baik. Minta tolong di-shoot-kan. Saya punya Alkitab ini Ustaz. Alkitab bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini yang dipakai oleh Kristen Ortodoks. Ini saya belinya, ini mohon maaf terbalik. Saya belinya di Luxor. Di Dar Alkitabul Muqaddas. Di Mesir waktu itu. Kebetulan saya di Mesir, saya ke Mesir dibiayai oleh sahabat, keliling-keliling sana semuanya bayar gratis sama beliau. Jadi termasuk saya explore ini tentang Alkitab, tentang kekristenan di sana. Nah, kemudian ini kitab ini yang dipercaya sebagai Alkitab yang kuno oleh Kristen Ortodoks. Karena bahasanya bahasa Arab, bahasa yang dekat dengan mereka, dan juga bahasa yang dekat dengan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah orang Arab. Dan dia bahasanya bahasa Aram dulu. Tipenya Syrian. Lebih dekat dengan bahasa Arab. Apa isi dari kitab Ortodoks? Ini terdiri dari ada perjanjian lama sama perjanjian baru, tapi dari kanan ke kiri. Kalau Alkitab yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari kiri ke kanan. Ini bahasa Arab sehingga dari kanan ke kiri. Ini adalah kitab Tawarikh ya. Akhbar Al-Ayyam Al-Awwal. Kita cari kitab Tawarikh 2. Ini Ustaz, coba dibacakan. Pasal 22 ayatnya ayat 2. Ini kana aghziyah. Ya, tidak dianggap menipu. Karena Ghazya ibn Asnataini wa arba'ina sanatan hina malak. Berapa berarti? 42 tahun. Alkitab
Ini kitab sucinya Pak Bambang Nursena. Nggih. Dianggap sebagai kitab suci yang kuno, ortodoks ya. Ortodoks. 42 tahun. Berapa TB2? TB2 tadi 22 tahun. Mana yang benar Ustaz? Saya tanya ke Ustaz Azam. Tidak tahu sebagian Tidak tahu. Iya. Baik. Kita lanjut Ustaz sekarang. Minta tolong kembali ke PowerPoint. Yang kedua ini Ustaz sekarang. Angka 40.000 menjadi 4.000. 4.000. Buktinya ada di mana? Satu Raja-Raja. Raja-raja. Sambil minta tolong Ustadz Iya. Ustadz Azam mencari ya. Satu Raja-Raja pasalnya 4 ayatnya 26 ya. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Saya bacakan. Ini yang TB dulu Ustaz. Oh, yang Yang TB, yang terbitan TB. Ayat 26. Ya. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Ini 26 sama ini. Lagi pula Salomo mempunyai 40.000 kandang kuda untuk kereta-keretanya dan 12.000 tentara berkuda. Coba yang ini, Alkitabul Muqaddas. Wali Sulaiman arba'una alfa midwadin li khayli markabatihi. Berapa itu? Arba'una alfa berarti 40.000. Sekarang kita lihat Alkitab Sabda. Minta tolong dibantu Alkitab Sabda. Ya, tampilkan. Nah ini. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Tapi coba kita lihat yang ke bawah Ustaz. Terbitan-terbitan lama. AYT berapa Ustaz? AYT 40.000. TL berapa Ustaz? 40.000 kandang. BIS sekarang 40.000 kandang. 40.000. MILT MILT 40.000 kandang. 40.000. Sheila Bear berapa? 40.000 kandang. AVB 40.000 buah kandang. 40.000. Yang menarik kita lihat yang bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris. Bahasa Inggris berapa Ustaz? Solomon had Net Bible 4.000. 4.000 Net Bible ya? Iya. 4.000. NASB 40.000. HCSB 40.000. LEB 40.000. NIV 4.000. 4.000. 4.000 4.000. ESV 40.000. 40.000 NRSV 40.000. 40.000. Mana yang benar? Tidak. Sekarang coba kita lihat yang bahasa Indonesia Ustaz. Nah, bahasa Indonesia MD-nya 4.000. ada di VMD. Coba berapa itu? 4.000. 4.000. Sekarang klik bahasa suku. Berapa Ustaz yang bahasa suku? Patang ewu. Bahasa Jawa 4.000. patang ewu 4.000. Ada kata patang puluh ewu? Gak ada. Tidak. Sunda berapa coba? 40.000. 40.000. 40.000. Ini satu negara ya. Satu negara. Satu negara kita bersaudara, tetapi Bible-nya berbeda. Berbeda. 40.000 ada yang 4.000. Ya. Sama-sama bahasa Jawa. Ya, beda Ustaz. Sama-sama bahasa Jawa. Terbitan tahunnya beda. Beda. Coba. Ini yang Jawa tadi berapa? 4.000. 4.000 ya, patang ewu ya. Patang ewu. Enggak, tolong di bold yang Jawa. Patang ewu. Patang ewu. Ya. Sekarang yang Jawa 1994. Berapa? Jaranan sing patang puluh ewu. Patang puluh ewu. Jawa yang satu itu patang ewu. Patang ewu. Jawa yang 1994 40.000. 40.000. Minta tolong ya yang tadi. Jawa yang ini ya itu ada itu. Jawa yang atas itu ada. Yang ini ya itu. Jawa itu patang ewu. Patang ewu. Yang Jawa 1994 40.000. Coba saya penasaran, Madura berapa Madura? Itu Papolo ini PA Papolo
Oh katanya. iya. Berarti 40.000. 40.000. Sunda Oh 40. 40.000 gedongan. 40.000. Ini beda ini Ustaz. Beda. Madura, Jawa beda apa? Satu Beda, kawasan satu ya. kawasan dekat, beda. ini ya. Beda angka. Jawa sama Jawa tahun 1994 beda. Beda juga. Ini menarik ini Ustaz, Bible. Ya. Baik, sekarang buka yang bahasa kuno, coba kuno. Kita coba yang kuno sekali tahun 1824. Pakai Arab Melayu Ustaz. Arab Melayu. Arab tapi bahasa Indonesia Melayu ya. 1 Raja-Raja 4 ayatnya 26 itu ke bawah lagi. Oh Itu 26 itu. ini Iya. berapa Ustaz? 40.000 40.000. Ustaz Iya. yang kuno. Baik, kita lanjut lagi. Saya akan share screen angka 8 ya. Ini materi yang ketiga Ustaz. Iya. Kita sudah ada pada materi ketiga, yakni angka 8 dirubah menjadi 18. Buktinya ada di mana? 2 Tawarikh 36 ayat 9. Nah, minta tolong Ustaz dicarikan. Yang ini, yang Yoyakin. Yoyakin. Ya, Kalau di TB lama ini ya. berapa? Yoyakin berumur 18 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berarti 18 kalau yang di sini. Berapa sih? 18. Ya, 18 tahun. Saya bacakan yang TB2. Ya. TB2 Ustaz sambil minta tolong carikan Ya, yang ini. 2 Tawarikh itu Akhbar al-Ayam. Akhbar al-Ayam. Tapi yang Ats-Tsani ya. Ats-Tsani. Sambil kita sama-sama belajar Ustaz ya. 36 ayatnya 9. Kita lihat yang TB2 bilang apa ini. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 3 bulan 10 hari ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. 18 tahun ini. 18 tahun. Coba di Alkitabul Muqaddas. Di kitab Al-Muqaddas kana Yuhayyid Ya. Ibnu Thamani Sinin Hina Malak. Berapa? Berarti 8. 8 tahun. Coba. Beda kan? Beda. Beda. Ini Kristen Ortodoks Ortodoks. yang dianggap kitab Lebih kuno. Lebih kuno. Berapa Ustaz? 8. 8 tahun. Tunjukkan kepada kamera Ustaz. Sret. Sini. Ya, Thamani Sini. sini. Ya. 8 tahun. Ya. Sekarang minta tolong share screen Alkitab Sabda versi paralel. Ya. Yoyakin berumur 18 tahun versi TB ya. Yang ayat Ustaz berapa coba? 18 tahun. 18 tahun. Yang TL coba berapa Ustaz? 18 tahun. Yang BIS berapa Ustaz? 18 tahun. MILT 2008 berapa Ustaz? 8 tahun. 8 tahun coba. Shalabiar 18 tahun. 18 tahun. AWB 18 tahun. 18 tahun. Kita lihat bahasa Inggris sekarang. Kita buktikan ini bahasa Inggris berapa Ustaz? 18 years Net old. Bible berapa? 8 years old. 8. 18. Yang Net Bible 18. 18 ya kan? 18. Sekarang NASB coba berapa? 8 tahun. 8 tahun. 8 years. Sama-sama bahasa Inggris loh ini. Iya. Coba. HCSB. SGSB. HCSB. SB. 18 tahun. 18 tahun. LEB 8 years old. 8 tahun. 8 tahun. NIV 8 tahun. Yang 18 tahun. 18 tahun. ESV 8 tahun. 8 8 tahun. years old. Ya. NRSV 8 tahun. 8 tahun. REB 8 tahun. 8 tahun. NKJV 8 tahun juga. 8 tahun. KJV
8 tahun juga. 8 tahun. Mana yang benar? Yang Sekarang mana coba minta tolong naik ke atas. Bahasa Indonesia sekarang. Versi VMD. MD Ya, yakin berumur 18 18 tahun. KSKK 8 tahun. 8 tahun. Beda versi, beda angka. Ada angka. TMV 18 tahun. 18 tahun. FAYH 18 tahun. 18 tahun. Ke bawah lagi. Nggak tolong. Oh, sekarang naik ke atas. Sekarang menariknya ini bahasa suku ini. Bahasa suku. Bahasa suku ini asik ini. Kita lihat bahasa Jawa. 18 tahun yang Jawa. 18 tahun kata bahasa tahun. Jawa. Kemudian yang Sunda berapa Ustaz? Yang Sunda 8 welas tahun. 18 tahun. Coba ya. Sekarang ini bahasa suku kurang lebih tidak ada perbedaan. Iya. Karena di sini hampir semuanya 18 tahun. 18 tahun. Kita lihat yang kuno sekarang. Yang kuno. Ledeker ya. Berapa Ustaz? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Sheila Beardraft 8 tahun. 8 tahun. ND 18 tahun. 18 tahun. Coba sekarang yang Wilmette tahun kuno ini, waktu penjajahan masih tahun 1824. Dibesarkan 36 ayatnya 9. Ini menarik ini. Coba Ustaz. 8 tahun. 8 tahun. Sekarang saya nanya ke Ustadz Azam sebagai penonton ini, mewakili penonton. Yang benar yang mana? 18 atau 8? Bisa jadi keduanya. Bisa jadi keduanya. Lah, nggak bisa Ustadz. Oh. Nggak bisa. Kalau sama-sama keduanya benar nggak bisa. Ini angka 8 sama 18 itu selisih 10 tahun. 10 tahun. Pertanyaan saya berikutnya. Seandainya Ustadz Azam sebagai orang Kristen, saya tanya kepada Ustadz Azam, kenapa ini beda? Karena perubahan atau enggak perkembangan tahun. Ini sejarah dan ini kitab suci loh Ustadz. Iya. Ini sejarah dan ini kitab suci. Persoalannya kitab suci itu tidak boleh dirubah-rubah. Tidak dirubah. Nah, itu. Seandainya kitab suci itu dirubah-rubah, maka berarti ada yang perlu, atau mungkin poin-poinnya. Ada revisi berarti. Itu menjadi persoalan itu. Yang boleh dirubah-rubah, revisi itu adalah buku. Tapi ini kitab suci. Mengapa ada revisi? Nah, itu akan kita lanjutkan nanti setelah kita sholat Jumat. Demikian. Kita rehat dulu sejenak. Kita lanjutkan nanti pembahasannya. Masih banyak ayat-ayat yang bisa kita bahas Ustadz. Yang menarik ini. Ini lebih menarik lagi nanti ini. Asik ini nanti. Oke, kita akhiri. Demikian, terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.